mental beton. Ya. Karena kalau mental tempe, mental tahu itu udah begitu kita upload viewer tidak naik, kita langsung ngedown. Pikirnya bulan depan. Assalamualaikum Baraya Agista Media Cianjur. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Zafira tentunya di sini, guys. Nih, pagi-pagi gini lagi pada ngapain selain emak-emak yang nyuci baju, cuci piring, anak-anak mudanya lagi ngapain? Mudah-mudahan kalian mengisi hari-harinya dengan hal positif. Guys, sebelum itu balik lagi ke YouTube channel saya yaitu Zahra Official dan Agista Media Cianjur. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kali ini pasti pada penasaran dan pasti nunggu-nunggu dong guys. Kira-kira Zafira mau podcast siapa sih hari ini? Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu istimewa guys. Dia juga seorang YouTuber Cianjur tentunya. Yang udah subscribe channelnya udah pasti pada tahu. Namanya siapa? Nanti kita cross check satu-satu, tanya beberapa pertanyaan dan kita wawancara sebagaimana mestinya dia adalah YouTuber. Siapakah dia? Hayu, orang lanjutkan Kak, kenalan namina. Akang mangga dikenalkan namina. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jepi Kartiwa. Alhamdulillah bisa diundang di podcastnya Agista Media. Lepang Zafira, nah ada dek tak? Jadi untuk pengalaman pertama kali masuk ke podcast. Jadi ngomongnya bahasanya jadi kurang gimana ya? Bahasa Indonesia kurang tepat lah. Nggak apa-apa. Karena begini guys, Indonesia itu kayak akan bahasa. Kalaupun kita campur-campur entah itu bahasa kita sendiri atau bahasa Indonesia itu tidak apa-apa, sah-sah aja. Justru kita harus menjunjung bahasa kita nih, dikenalin ke orang-orang, oh bahasa Sunda tuh seperti ini. Jadi jangan grogi, santai aja. Siap. Saya di sini bukan mau interogasi kayak polisi kok. Kita ngobrol santai aja. Kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Oke, tadi kesini jam berapa? Kesini jam semalam kan nginep. Semalam nginep. Di sini nyampe jam 11 malam. Jam 11 malam. Ya. Kalau boleh tahu teman-teman di rumah pasti nggak tahu orang mana sih aslinya sebenarnya gitu. Ya, nama saya aslinya tepatnya di daerah Cimaskara, Kecamatan Cibinong, Desa Cimaskara ya. Ya tentunya lagi Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur bagian selatan. Tuh ya. Guys, jadi Kang Cepi ini orang selatan tapi masih tetap tinggal di Cianjur. Barangkali udah pada tahu kali ya, kayak viewers-viewersnya Kang Cepi. Sekarang kan udah, saya dengar juga udah jadi YouTuber dikenal banyak orang, alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah. Nah sekarang teman-teman juga pastinya pengen tahu sebelum jadi Kang Cepi yang dikenal banyak orang, Kang Cepi itu sebelumnya gimana sih aktivitasnya, apa aja sebelum jadi YouTuber ya Kang ya? Boleh Kang? Kalau ditanya masalah kemarinnya profesinya apa, ya profesi ahli apa ya? Di dunia nyata itu profesinya masih jauh sama di konten. Soal apa bisa dibilang jauh karena di konten tentang alam, kalau di dunia nyata itu tentang otomotif. Oh, jadi nggak sinkron ya? Nggak sinkron. Pasalia Jadi Pasalia guys. Asal mulanya kalau bikin konten itu iseng-iseng dulu, iseng buat bikin konten. Tadinya bukan buat bikin konten sih, cuman buat dokumentasi aja supaya buat iseng-iseng. Iya, ada kenang-kenangan lah nanti gitu. Kenang-kenangan. Yang pertama bikin ingat waktu pertama kali bikin upload video ke channel YouTube. Asal-asalan ada di salah satu video saya bikin gak sengaja bikin motor sepeda motor tapi si posisinya kayak mirip sepeda gitu, ada di video pertama itu. Maksudnya itu ngerakit sepeda? Ngerakit sendiri, bikin inspirasi, bikin supaya kayak sepeda, mirip sepeda aja. Nah di situ durasinya cuman sedikit, yang penting saya upload dulu buat kenang-kenangan tadinya gitu. Udah gitu bikin lagi, udah segitu alhamdulillah di pas ada salah satu video yang naik, jadi kepikiran nggak apa ya, jadi gimana? Jadi dari asal-asalan, dari nyoba-nyoba akhirnya jadi terbiasa gitu, pengen ngelakuin itu. Bahkan kalau edit pun asal-asalan, gitu aja biar yang penting ada video lah gitu. Kalau sekarang jadi beda kontennya. Jadi sekarang
apa ya, pindah genrenya jadi ke tentang alam. tentang alam. Tentang alam berarti oke guys, saya ulas ya kan. Jadi Ateng ini sebelum jadi YouTuber dia ahli otomotif. Tuh. Jadi nggak sinkron kalau kata saya. Terus tiba-tiba dia iseng guys bikin konten nggak keluar jalur dari otomotif. Bikin ngerakit-rakit sepeda kayak gitu, akhirnya sukses. Tiba-tiba akan mau coba lagi bikin YouTube, gitu kan di situ. Tiba-tiba tapi nggak jalur situ, jalur alam. Kenapa harus alam yang harus dibikin konten? Kalau masalah alam, satu itu hobi buat survival, buat main-main ke hutan, cari inspirasi dan alam-alam kan di Cianjur atau di Cianjur Selatan itu terkenal alam yang masih lestari alami. Masih jadi hijau ya. Hewannya, dari bunganya, dari semuanya sudah masih komplit. Tadi udah cerita ke saya, aduh teh saya takut belibet apa gimana, karena kan kalau dibikin konten sama podcast itu beda ya kan ya pasti. Kalau podcast itu langsung real 100% padanya gitu ya. Kalau di konten-konten ada sedikit editing gimana. Oke, menarik sih Kang buat saya ya. Dari awalnya cuman iseng tiba-tiba mungkin kalau nggak dari Akangnya kreatif gitu ya. Kalau saya sih ngelihat Akang kreatif gitu. Beliau meskipun tinggal di pedalaman, kalau saya bilang Cianjur Selatan itu masih pedesaan guys, tapi tidak menutup dirinya sendiri untuk berkarya atau berkreatif. Itu keren sih guys. Boleh bisa dijadiin motivator nih Kang Cepi gitu, ataupun buat motivasi buat kalian boleh. Karena jarak atau posisi kita tempat tinggal itu tidak menutup kita untuk berkarya. Di next selanjutnya pertanyaan. Tadi kan akan bilang jadi youtuber sekarang udah berapa lama? Kalau hitungan 2000 yang fokusnya itu 1 tahun, yang fokusnya 1 tahun. Sekarang subscribe-nya udah berapa? Kalau saya malu kalau nggak apa-apa, kenapa harus malu? Yang penting masih banyak yang di atas itu cuman iseng-iseng aja dulu. Mudah-mudahan ada rezeki ke depannya. Amin mudah-mudahan. Tapi nggak apa-apa loh Kang di share gitu, siapa tahu abis podcast nih teman-teman pada nonton, pada subscribe. Amin. Boleh dikasih tahu deh YouTube channelnya apa sekali lagi. Oke teman-teman, buat channelnya Agista Media, nama channelnya JP Kartiwa. Cuman JP Kartiwa aja. JP Kartiwa, jangan lupa di subscribe. Nggak susah kok ya nyari apa namanya, JP Kartiwa aja tuh guys. Jangan lupa di subscribe. Kita harus saling membantu, saling support, saling mendukung. Oke. Terus kira-kira menurut Kang JP nih ya, sekarang kan di zaman yang sekarang ini selain kita dihadapkan dengan pandemi COVID dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang udah mau masuk 3 tahun, belum selesai juga kan ya Kang ya? Bahkan sekarang udah ada varian baru tuh, Omikron lah. Si Omikron cenah teh di mana Omikron? Banyak nanti nama-nama itu. Iya kan ya. Nah, Kang, otomatis sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia yang banting setir. Iya. Sekarang tidak usah nutup mata lah kita gitu. Saya juga menyaksikan sendiri. Kayak artis-artis yang udah punya nama juga sekarang banyak yang jadi YouTuber. Sebenarnya itu bagus sih, karena menjadi inspirasi buat kita semua. Khususnya buat yang nganggur-nganggur sih ya Kang ya, bener gak sih? Kayak cuman-cuman gitu, kayak cuma-cuma bikin YouTube, bikin konten, tapi ya insya Allah kalau kitanya giat atau tekun mungkin bisa jadi penghasilan sendiri gitu. Nah, menurut Akang nih, kacamata Akang ya kan, Akang udah 1 tahun fokus jadi YouTuber, susah nggak sih kira-kira jadi YouTuber? Nah, menurut Akang nih ya. Kalau buat saya, kalau dibilang susah ya susah, kalau yang dibilang gampang sih gampang. Kalau susahnya kita bikin satu contoh, bikin satu video, apa yang bikin menarik, apa yang itu bikin saya bingung juga. Penonton itu maunya sih apa, mau apa sih, jadi mau cari inspirasi itu buat penonton itu lumayan susah. Sebenarnya gini sih, mungkin banyak orang di luar sana mikir Piragi jadi YouTuber gitu kan. Sebenarnya kan nggak sefleksibel itu, bener gak sih Kang? Kita juga kerja di YouTuber tuh mikir otak kita dipakai, bener gak sih Kang? Kita besok mau bikin konten apa nih? Kita kan juga nggak bisa sembarangan ngasih konten. Nggak bisa sembarangan guys, kita ngasih konten ke temen-temen. Kalau cuma asal-asalan mah gampang ya kan. Berarti
susah-susah gampang. susah gampang. Tapi selama ini bisa lah. Alhamdulillah bisa. Berarti akan pinter juga gitu. Amin. Oke Kang, teman-teman semua juga pasti pada penasaran sama pertanyaan ini. Apa? Tapi jangan. Apa? Udah deg-degan duluan. Deg-degan. Terus kepet lah, euy. Aduh, gak apa-apa kan kita campur-campur aduk Siap, aja siap, bahasanya, siap. jangan sampai aduh gimana Iya, jangan. siap. Aku juga santai kok orangnya. Oke, tadi udah dijawab, gampang susah-susah gampang bikin YouTuber. Siap. Terus kalau boleh saya tahu, Akang selama jadi YouTuber ada nggak pengalaman yang pahit atau nggak enak atau enak gitu kasarnya? Kalau yang masalah pahit banyak sekali. Banyak. Terus terang. Ada salah satu waktu itu saya kan nyoba-nyoba untuk nge-vlog. Adalah salah satu artis tapi jangan diomongin, jangan sebutin. Pertama-tama saya di situ bikin semangat, asli semangat. Pertama-tama semangat, gak sengaja nge-vlog rumahnya apa. Pas begitu saya nge-vlog, begitu itu viewer naik, saya udah minta izin dari nol, dari semuanya, dari keluarga. Sudah minta izin 100% udah ada. Saya mau nge-vlog ini, oh silakan boleh. Waktu pertama kali itu udah diizinin satu kali bikin. Alhamdulillah viewer naik sampai lumayan ratusan kali ditonton, langsung bisa gajian, bisa gimana. Begitu udah naik, pas naiknya udah mencapai 1 juta kali ditonton. Begitu hampir segitu, langsung ada yang ngejapri ke WA saya, katanya, "Bang, kesini ada perlu," dan ngomongnya begini. Jadi kesannya gimana ya? Kayak mancing, biar gak diomongin di handphone, langsung datang. Kan katanya, "Bang, di sini mau katanya kesini aja ada perlu, saya mau tanya-tanya tentang itu." Oh, saya kan semangat. Dia kan mau ikutan kan. Pikiran saya oh dia mau ikutan. Saya langsung datangin langsung. Pas datangin langsung ngobrol. Pas datang ngobrol, begitu salaman, begitu ngobrol, ngomongnya bukan yang itu, bukan masalah beda lagi. Jadi langsung begitu datang, nah sekarang kamu kemarin gini nge-vlog di sini. Suruh siapa, kata siapa, diizinin kok, banyak di situ disuruh. Jadi diinterogasi pas diinterogasi langsung. Saya iya. ada berapa orang lah yang ngomongin. Kok saya jadi bingung begini kok, tadinya mau jadi saling berbagi pengalaman. Ternyata dia malah menjatuhkan. Malah menjatuhkan. Begitu yang intinya dia minta di take down, minta dihapus di channel saya. Jadi ya berhubung saya kan nggak mau ribet, ya udah oke, saya akan langsung dihapus aja langsung. Tah orang Sunda teh eta. Nah gitu. Begitu naik saya, wah di situ terus terang kecewa banget. Ya tuh orang yang lagi naik dijatuhin, alah, bukan main kecewanya. Mungkin itu lebih ke ini kali ya. Setelah itu begitu saya udah kepikiran, udah saya berhenti untuk acara nge-vlog yang itu. Jadi intinya saya langsung berhenti untuk konten yang itu. Ada ya konten yang itu aja, pentingnya yang penting kan sekarang udah dihapus. Nah, saya pikir lagi apa sih buat jati diri saya. Jadi intinya di channel JP Kardawi itu untuk mencari jati diri saya. Jadi apa aja yang si penonton intinya si penonton itu biar tertarik sama channelnya JP Kardawi. Begitu saya pelajari ngobrol sama senior tim kreator YouTuber sama senior. Terus pas begitu ditanya, "Kamu Jep, saran saya kamu harus jadi diri kamu sendiri aja, jangan numpang tenar di kehidupan orang lain atau di channel lain. Jadilah JP Kartiwa apa adanya." Pas begitu saya jadi diri saya sendiri, jadi konten petualang itu semua. Begitu ada yang naik terus, dan untuk itu dipelajari lagi caranya untuk menaikkan CPM dan CPM supaya pendapatan kita viewer boleh kecil dari sekian 1.000 kali ditonton misalnya pendapatannya berapa. Jadi bisa disamain sama yang orang yang udah subscribe-nya bisa gitu, soalnya pendapatnya bisa ada di custom, jadi naik CPM juga pendapatan. Contoh misal kalau kita kan bisa, kalau standar di YouTube
pendapatan dari 1000 viewer itu Iya. paling $1. Iya, $1 atau di bawah $1. Iya. Kalau di custom, kalau bisa kita ngolahnya itu per 1.000 itu bisa menghasilkan $5 atau sampai $7. Itu ada triknya, tapi ada triknya itu. Ada triknya itu. Nantilah di belakang layar kita. Oke, siap Kang. Tuh guys, panjang lebar banget Kang Cepi ceritain pengalaman jadi YouTuber. Ternyata juga beliau bukan hanya suka saja yang didapat, tapi duka pun pernah didapatkan. Salah satunya, kalau saya percaya sih Kang, apapun pekerjaannya orang yang sirik pasti ada. Pasti ada. Saya Semakin percaya. kita semakin Gitu. kita banyak yang. Justru, nah yang menarik di sini, kok Akang bisa sekekeh gitu, Kalau setangguh itu? Apakah emang syarat jadi YouTuber emang seperti itu, bagaimana? ya, kalau intinya gini, kalau menurut saya, Ya. kalau teman-teman ingin menjadi konten kreator, tentunya pemula seperti saya sama, jadi harus siapkan mental baja, mental beton. Ya. Karena kalau mental tempe, mental tahu itu udah begitu kita upload, viewer tidak naik, kita langsung ngedown. Pikirnya bulan depan saya mau gajian segini-gini. Wong konten kita aja masih acak-acak. Berarti intinya gini guys, apapun mungkin YouTuber-YouTuber di sana gitu yang baru-baru bikin atau pemula kayak saya juga sama kayak Kang Cepi. Jadi kita targetnya bukan di duit aja ya Kang mungkin. Iya, bukan. Kita konsisten dulu bikin konten yang kira-kira bisa disuguhkan ke masyarakat. Ya gitu ya. Kalau kita udah sukses di situ sih, insya Allah rezeki mah nuturkeun cenah gitu kan, bener nggak sih Kang? Jadi jangan dulu ambisi, wah pengen jadi YouTuber, pengen kaya di YouTuber kayak ya kalau kayak Atta Halilintar dan sebagainya, mereka kan jam terbangnya juga udah tinggi. Itu juga boleh jadi contoh guys, tapi jangan salah, mereka juga kayak Atta dan lain-lainnya itu mereka juga bekalnya juga mental yang kuat dan konsisten. Oke. Berarti itu guys, mudah-mudahan dari pembicaraan atau obrolan kita nih, saya juga jujur sih guys, ngiblatnya ke Kang Cepi juga karena kan saya baru nenghel cina gitu, karena kata orang Sunda saya bisa nyari ilmu juga di Kang Cepi harus gimana, kayak apa. Dan kalian juga boleh Kak, misalkan nanti kalau nonton video ini, oh iya ya ternyata jadi YouTube seperti ini, karena insya Allah apa yang kita obrolin ini bisa jadi motivasi buat kalian semua. Masih deg-degan nggak? Lumayan, minum lah. Mau bisa diambil. Mangga sok, santai kan. Tuh guys, ternyata jadi YouTuber itu nggak gampang. Dan saya juga jujur memutuskan untuk jadi YouTuber juga bukan hanya karena uang saja. Tapi ada banyak faktor yang saya tertarik karena melihat orang-orang, oh iya ya, mereka juga bisa, kenapa saya tidak gitu. Terpaut dengan kebutuhan hidup. Dan saya juga merasa saya orangnya percaya dirian sih. Kalau bahasa Inggris sama cina insecure. Itu kan modal utama, percaya diri dulu. Percaya diri. Saya percaya kan kalau saya punya kemampuan gitu. Kenapa nggak digali kalau nggak diolah gitu, sayang. Kebetulan juga saya punya guru, tuh gurunya nonton beladi tuh. Guru dicepretan itu kan Adi, ya udah termotivasi akhirnya. Alhamdulillah juga saya juga dipertemukan sama senior di sini di Vista Media. Alhamdulillah suatu kebanggaan buat Cepi Kartiwa bisa ketemu langsung dan jadi gimana ya, welcome orangnya, alhamdulillah. Iya. Bisa deg-degan tuh. Entah, berarti kita cai manjur. Oke Kang, ini di pertanyaan terakhir ya. Destan kita ketemu lagi lah Kang, jangan sampai sekali aja gitu kan. Silaturahmi harus tetap dijaga. Ini terakhir Kang, kira-kira Akang punya pesan-pesan nggak atau misalkan kiat-kiat untuk jadi YouTuber? Mungkin orang-orang di rumah ada yang tertarik nih, kira-kira oh iya lah saya juga mau jadi YouTuber, mereka percaya sama dirinya sendiri karena kemampuannya gitu. Tiba-tiba mereka pengen memutuskan untuk jadi YouTuber. Nah, dari Akang pribadi nih ke teman-teman semua, ada nggak pesan-pesan buat orang-orang atau teman-teman YouTuber di sana di luar? Paling gimana ya, buat teman-teman, yang pertama jangan dulu pakai modal. Yang penting kita ada kemauan. Intinya kemauan. Kedua, HP kentang pun bisa jadi. Karena saya juga HP kentang nggak perlu kayak orang lain. Ya HP kentang tenang. Kentang yang bahasa itu, kentang itu HP biasa-biasa. Yang penting ada
ada kameranya gitu. Oke kan. Kentang guys. Katanya gitu kan kalau wisuda itu saya punya HP-nya kentang, gak pede. Yang penting jangan pede dulu, yang penting kemauan aja. Kemauan dulu, yakin ya kan ya? Yakin aja upload terus bikin channel yang bikin menarik, yang bikin beda. Jangan disamain sama orang lain. Jadi tentang diri kita dulu. Berarti ada kemauan, yakin, sama kita kreatif sendiri. Karena yang nanti akan jadi kita terkenal itu karena diri sendiri, bukan karena jiplakan orang gitu kan. Kan enak kalau pas begitu kita terkenal, jadi kan oh ini yang kemarin di Jepikatiwa contoh misalnya, atau Agista Media udah tahu kan Agista Media tentang apa, gitu kan udah punya karakter sendiri masing-masing. Oke. Guys, mungkin mudah-mudahan udah jelas ya kiat-kiat atau pesan-pesan dari YouTuber Cianjur nikah. Tuh, Kang Cepi, YouTuber Cianjur. Alhamdulillah, insya Allah kapayuna akan ge naminam. Amin. Segala kependak cenah Kang ya, rezekinya ketemu gitu kan. Kita kan tujuan hidup, Akang udah berkeluarga dong, udah pasti kan. Gitu. Tujuan Akang juga pengen ngebahagiain keluarga, pengen bikin seneng istri sama anak. Mudah-mudahan insya Allah dilancarkan ku Gusti Allah ya Kang. Amin. Atur nuhun pisan Akang teu sumping atau nyiapkeun waktos kanggo abdi gitu. Insya Allah mungkin tepang deui. Siap diagendakeun. Nanti kita ketemu lagi sama Kang Cepi guys di next podcast. Mudah-mudahan podcast nanti bisa jadi sangat rame lagi atau memotivasi lagi kalian semua. Oke Kang, atur nuhun. Siap. Insya Allah kin papandak deui. Guys, terima kasih banyak. Cukup di situ aja kita ngobrol-ngobrolnya sama YouTuber Cianjur. Next time kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.